Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arsika Rahmawati, salah satu mahasiswi dari kelas 06 FKKE 002 Distikes Widya Dharma Husada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Komunikasi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Ratna Juminar M.Pharm. Nah, judul materi yang akan saya bawakan yaitu mengelola pesan dalam komunikasi kesehatan. Pertama, kita harus memahami arti dari pesan dan komunikasi itu sendiri, di mana pesan adalah informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, sedangkan komunikasi merupakan proses dalam penyampaian pesan itu. Pesan yang ingin kita sampaikan harus memiliki isi. Nah, isi pesan ini merupakan basis dari pengaruh komunikator yang paling penting untuk dipelajari. Hal-hal yang berkaitan dengan isi pesan yaitu isi pesan dirancang untuk mempengaruhi audiens yang tidak selalu terikat pada hal yang benar, tetapi juga pada isu yang tidak benar. Kemudian studi terhadap pesan dapat menolong kita meramalkan dampak terhadap audiens. Lalu ada fungsi dari pesan itu sendiri, yaitu ada fungsi mengawasi lingkungan, fungsi korelasi, fungsi transmisi, dan juga fungsi hiburan, di mana isi pesan dapat dirancang sedemikian rupa untuk menampilkan aspek hiburan agar audiens dapat menikmatinya. Kemudian kita masuk ke simbol komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu sendiri adalah proses komunikasi dengan menyampaikan pesan tanpa kehadiran pesan verbal. Nah, pesan nonverbal terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada kinesik, prosemik, haptik, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kinesik. Kinesik ini adalah pesan nonverbal yang diimplementasikan dalam bentuk bahasa isyarat tubuh. Kinesik terbagi menjadi gestur, ekspresi wajah, bersalaman, dan kontak mata. Di mana keempat hal ini pastinya sudah sering kita gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Lalu yang kedua ada prosemik, merupakan bahasa nonverbal yang ditunjang oleh ruang dan jarak antar individu. Prosemik dibagi menjadi prosemik jarak, prosemik waktu, dan prosemik ruang. Pada prosemik jarak, umumnya jarak fisik kita dengan orang lain menunjukkan kedekatan psikologis dan sosial. Misal, semakin dekat jarak fisik yang diciptakan, maka semakin dekat juga secara psikologisnya dengan lawan bicara. Lalu ada haptik, atau sering disebut dengan zero proxemic, yaitu ketika tidak ada lagi jarak antar dua orang saat berkomunikasi. Contoh perilakunya seperti saling menepuk, mengelus, dan mencubit. Haptik ditentukan oleh 3 faktor, yaitu derajat atraksi atau kesukaan, derajat kekeluargaan, dan juga derajat kekuasaan. Kemudian ada paralinguistik, meliputi setiap penggunaan suara, sehingga sangat bermanfaat jika hendak menginterpretasikan simbol verbal. Contoh sederhananya adalah ketika meninggikan suara saat sedang marah. Yang selanjutnya yaitu ada artifak. Artifak dalam komunikasi nonverbal dapat disamakan dengan benda material di sekitar. Dalam situasi sosial tertentu, benda material dapat memberikan kesan kepada orang lain seperti semakin mahal mobil yang dipakai, maka semakin tinggi status sosial orang itu. Kemudian ada logo dan warna. Nah, biasanya logo ini dirancang untuk dijadikan simbol organisasi atau produk. Sedangkan warna berkaitan dengan budaya audiens. Lalu yang terakhir ada tampilan fisik. Seringkali kita menilai lawan bicara dari tampilan fisiknya, seperti warna kulit, tipe tubuh, gemuk, ataupun kurusnya. Lalu selanjutnya adalah komunikasi verbal atau pesan verbal. Komunikasi verbal adalah kata-kata yang menyampaikan makna dengan menggunakan simbol verbal atau bahasa. Dalam prakteknya, manusia biasa berkomunikasi melalui bahasa yang dilakukan melalui lisan dan tulisan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan pesan verbal dalam komunikasi diantaranya penggunaan bahasa secara pragmatis atau singkat, jelas, dan mudah dipahami semua orang. Lalu variasi bahasa. Dalam berkomunikasi kesehatan, apalagi dalam situasi antar budaya, hendaklah memperhatikan variasi bahasa seperti dialek, aksen, dan lain-lain. Kemudian berbahasa pada saat yang tepat. Lalu hal yang harus diperhatikan lainnya adalah struktur pesan. Struktur pesan ditunjukkan dengan pola penyimpulan, baik tersirat maupun tersurat, kemudian pada pola argumentasi, mana yang harus didahulukan, ataukah argumen yang disenangi atau tidak disenangi. Kemudian saat menggunakan bahasa verbal dalam berkomunikasi, hendaknya memperhatikan juga gaya pesan. Gaya pesan menunjukkan variasi linguistik dalam penyampaian pesan dengan pengulangan, di mana pengulangan adalah pengungkapan suatu pesan secara berkali-kali untuk mengesankan bahwa apa yang disampaikan sangatlah penting, kemudian mudah dimengerti. Pesan yang baik adalah pesan yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak ambigu. Lalu pembendaharaan kata.
atau kata-kata yang lazim digunakan oleh audiens sehari-hari, serta kemampuan menggunakan gaya bahasa seperti metafora, hiperbola, simile, dan lain-lain. Dan materi yang terakhir adalah daya tarik pesan, di mana daya tarik pesan adalah kemampuan pesan untuk menarik perhatian dan minat audiens. Daya tarik pesan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kejelasan pesan dan penyampaian serta visual yang menarik, baik secara gambar, grafis, ataupun pengaturan format. Tak lupa, kesesuaian pesan dengan kebutuhan audiens juga merupakan kunci penting meningkatkan daya tarik dari pesan itu sendiri. Nah, setelah ini saya akan menampilkan video berkenaan dengan materi yang sedang kita bahas. Oh iya, bagus aja kau bilang kepala kau. Siapa tahu supaya patah? Pegawai Puskesmas Tanjung Mulia Tebing Tinggi Sumatera Utara ini marah-marah menolak melayani pasien yang tidak membawa kartu BPJS. Dari video tersebut, kita tahu bahwa petugas puskesmas ini sedang marah-marah. Terlihat dari ekspresi yang ditunjukkan dan suara yang meninggi. Nah, hal ini termasuk ke dalam proses komunikasi nonverbal. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.